Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam taufik pembahasan bulan Ramadan, bulan yang begitu agung. Betapa bahagianya seseorang yang sampai di bulan Ramadan, karena belum tentu orang-orang bisa sampai di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sahabat mulia senantiasa berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk sampai menikmati, mencicipi hidangan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab Fiqhul Manhaji, di sini disampaikan terkait beberapa adab berpuasa. Masya Allah, ada beberapa poin, kurang lebih ada 9 poin, kita akan baca satu persatu insya Allah. Yang pertama adalah, di antara bab-bab puasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Maka di sini ketika sudah sampai waktunya untuk berbuka puasa, jangan kita mengakhir-akhirkan. Justru kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Di sini disampaikan katanya wadalilu dzalika marwahul Bukhari wa Muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Seseorang itu senantiasa dalam kebaikan, dalam kebajikan selagi ia menyegerakan berbuka puasa. Insyaallah, maka oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan hal seperti ini. Memang kebanyakan orang terkesan meremehkan, mungkin mereka belum tahu apa ilmunya, apa hikmahnya, apa keutamaannya. Maka oleh karena itu, kita yang mengetahui ilmunya, hikmahnya, faidahnya, silakan disampaikan agar yang lain pun merasakan keutamaan itu semua. Wal afdal ayyuftira ala rutobin au tamratin. Dan seutama-utamanya berbuka yaitu dengan rutob, kurma basah atau kurma muda ya, ataupun dengan kurma kering. Dipersilakan, jikalau kita tidak menemukan kurma muda, silakan dengan kurma kering, dipersilakan. Ada yang mengatakan dengan yang manis-manis, tentu jikalau kebanyakan pun tidak baik untuk kesehatan kita. Jangan sampai di bulan Ramadan ini justru kolesterol, gula justru naik ya. Berbeda, walaupun kurma ini manis ya, mereka ya makanan ini tentu ada hikmah yang tersembunyi, karena kurma ini adalah makanannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para orang-orang soleh pun menyukainya. Fa'ilam yajid fa'ala ma'in. Jika kita tidak menemui rutob, kurma muda atau kurma basah, kita cari kurma kering. Jikalau kita tidak menemukan juga, boleh silakan dengan air. Bagaimana diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud juga, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana yuftir qabla ayyusalliya ala rutobatin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau sebelum melakukan sholat maghrib, beliau senantiasa memakan dulu beberapa rutob kurma basah ini. Jadi beliau tidak langsung sholat, dan langsung sholat tidak. Ya, sebegitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah, dan orang yang surganya paling tinggi. Insya Allah, beliau pun mengajarkan kepada kita. Ya, makanya ketika kita setelah tiba waktu maghrib berbuka puasa, sholat dulu, kita mengikuti siapa? Maka kita ikuti Nabi Muhammad SAW, berbuka dulu dengan beberapa rutob, kurma basah atau dengan kurma kering atau dengan air apapun itu ya, baru setelah itu sholat. Fa'ilam yakun fa'ala tamrat, ya, jikalau tidak menemukan ya dengan tamrat tadi, dengan kurma kering. Fa'ilam yakun hasawat min ma'in fa'innahu tahurun. Jikalau tidak menemukan dua itu, silakan dengan beberapa teguk air ya, karena sungguhnya itu akan membersihkan kita semua, membersihkan rongga-rongga ini. Masya Allah, sebagaimana kita bacakan juga sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan doa. Ya, sebelumnya kita bahas juga terkait doa-doa sebelum doa-doa ketika berbuka puasa. Ada yang wabatal dhahabat dhuma'u
wa batallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah taala. Dhahabad dhama, telah hilang dahaga, wa batallatil 'uruq, sungguh urat-urat ini telah terbasahkan, wa thabatal ajr insyaallah, dan pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian adab yang kedua yaitu sahur. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Wal hikmatu min istihbabis sahur at-taqwa 'ala shaum, dan di antara hikmah kita sahur yaitu untuk menguatkan kita ya ketika berpuasa. Masya Allah. Sebagaimana riwayat dari Al-Imam Hakim dalam kitab hadisnya, yakni Mustadrak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahar 'ala siyamin nahar." Mintalah pertolongan dengan makanan di sahur hari. Maksudnya apa? Kita berikhtiar dengan makan sahur agar apa? Agar kita puasa di siang harinya, di pagi harinya itu bisa menjadi kuat. Wa yadkhulu waqtu sahuri binismil laili, dan boleh ya, boleh makan sahur itu ketika di tengah malam, boleh di situ. Wa yahsulu fadlu sahuri bikatsiril ma'kul wa qalilihi, dan sampainya sahur dan dikatakan sahur boleh juga kita makan yang banyak ataupun sedikit, tidak masalah. Wabil ma'i, ataupun dengan air, tidak masalah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin ma'in." Ya, sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Di antara adab sahur, di antara adab berpuasa kita harus makan sahur. Kemudian yang ketiga, ini lebih spesifikasi lagi. Maksudnya apa? Yaitu mengakhirkan sahur, ta'khirus sahur. Wadzalika bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarabi qabila tulu'il fajri biqalilin. Ya, kita mengakhirkan sahur itu sebelum tidak lama, jadi beberapa mungkin 30 menit sebelum waktu fajar tiba. Wa dalilu dzalika ma rawahul Imam Ahmad fi Musnadih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, kitab hadis yaitu kitab Musnad Imam Ahmad, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma'ajalul iftar wa akharu as-sahur." Senantiasa umatku ini berada dalam kebaikan, berada dalam kebajikan selagi ia mau menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Walaupun tetap dikatakan sah sahurnya, dikatakan sahur ketika telah sampai paling cepatnya di nisful lail, tengah malam. Tapi disunahkan, lebih disunahkan lagi. Jadi maka sahur sunnah dan lebih disunahkan lagi, sunnahnya 2 kali, yaitu diakhirkan sahurnya. Warawa al-Bukhari, dan diriwayatkan juga dari Imam al-Bukhari, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit, dan sahabat Zaid bin Thabit, tasahhara, mereka berdua makan sahur. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Maka tatkala mereka berdua selesai dari makan sahurnya, menyelesaikan makan sahurnya, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan sholat. Qulna, kami bertanya li Anas, kepada Sayyidina Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholati. Berapa lama jarak antara setelah makan sahur dan sholatnya Nabi Muhammad SAW? Maksudnya sholat subuh dan sholat fajar. Berapa antara jarak lamanya? Untuk kita bisa perhitungkan. Qala qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayatan. Sekiranya membaca 50 ayat Al-Quran, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, dan bacanya pun seperti biasa, tartil, tidak terlalu cepat. Seperti itu jaraknya. Jadi kurang lebih di sini antara setengah jam. Ya kalau misalkan subuhnya, sholat subuhnya itu jam 4, berarti kita makan sahurnya setengah 4-nya. Seperti itu. Takhirus sahur, bukan setengah 4 baru masak, tapi setengah 4 sudah siap hidangan, tinggal kita menyantapnya. Kemudian yang keempat yaitu tarkul hujri minal kalam, ya meninggalkan kalam-kalam, ucapan-ucapan yang tidak berguna, bahkan bisa yang mengharamkan.
Di antaranya apa? Kasyatmi wal kadhibi wal ghibati wan namimah. Di antaranya adalah menghina, mencaci maki, berbohong, gibah, namimah. Ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, ya. Gibah itu adalah membicarakan saudara kita, ya, yang mana saudara kita itu jikalau mengetahui tidak menyukainya, walaupun hal itu ada pada saudara kita. Itu disebut gibah. Jikalau tidak ada, kita membicarakan saudara kita, ya, dan dia kalau mengetahui tidak suka, tapi ternyata itu pun tidak ada pada dirinya, maka itu bisa termasuk fitnah, ya, fitnah. Dan itu bisa terjadi namimah, adu domba juga. Wal'iyadzubillah, terjauh dari perbuatan itu semua. Wasawdun nafsi 'ani syahwat, dan menjaga diri dari bergejolaknya syahwat. Ya, kan nadhari ilan nisa'i wasima'il gina'i, dan seperti diantaranya adalah melihat wanita ataupun aurat-aurat, maka berhati-hati lagi di Ramadan, lebih menjaga lagi pandangan kita. Dan juga mendengarkan musik-musik. Di sini ulama berbeda pendapat terkait musik. Ya, tentu di sini kita jikalau lebih aman, silahkan meninggalkan musik-musik atau nyanyian-nyanyian yang sekiranya tidak ada ucapan yang baik. Tapi jikalau itu seperti lagu-lagu yang mengajak kepada kebaikan, itu dipersilahkan. Wallahu alam. Silahkan, boleh mengambil pendapat yang melarangnya, silahkan tinggalkan. Ataupun yang membolehkan, tapi yang membolehkan pun jangan sampai lagu-lagu yang dinyanyikan perempuan atau mengundang syahwat dan lain-lainnya. Seperti itu. Kenapa seperti itu pendapatnya? Karena sebelumnya di sini wasaunun nafsi 'ani syahwat, menjaga diri dari bergejolaknya syahwat. Kalau misalkan yang menyanyikan perempuan, walaupun itu lagunya mungkin religi, bisa saja jika orangnya sedang terkena godaan syaitan, di situ syahwatnya bisa saja bergejolak. Wal'iyadzubillah, dikhawatirkan bisa melakukan hal-hal yang na'udzubillah itu dilarang. Kemudian sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa la 'amala bi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotornya, perbuatan kotornya, atau ucapan perbuatan yang bisa menyinggung, menyakiti saudaranya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dahaganya, hausnya, dan laparnya. Maksudnya apa? Yaitu puasanya tidak mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya, wa'alam anna syatma wal kadhiba wal ghibata wan namimah wa nahu dzalika umurun muharramah bihaddi dzatiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syatm, mencaci maki, berbohong, ghibah, namimah, adu domba, fitnah, dan lain-lainnya seperti itu adalah perbuatan yang diharamkan secara zatnya. Wa innamal jadid fil amri bin nisbati lis-shaim annaha ala kauniha ithman tuhbitu ajrus siyam wa in sahha ma'aha as-shaum wa tammal wajib walidzalika ta'uddu hadhil umur min adabis siyami wa sunanihi. Jadi di sini semuanya perbuatan yang tadi adalah perbuatan yang diharamkan, dan secara zatnya itu memang mengandung dosa, mengandung unsur. Bahkan dengan perbuatan itu tuhbitu ajrus siyam, bisa menghapuskan pahala puasanya. Akan tetapi puasanya tetap sah. Dalam artian kewajibannya tetap tertunaikan, hanya pahalanya yang tidak didapatkan. Oleh karena itu, perkara tadi dimasukkan kepada adabnya berpuasa dan sunnah-sunnahnya berpuasa. Oleh karena itu, jagalah lisan kita dan perbuatan kita. Kemudian yang kelima, yaitu al-igtisalu minal janabah qabla al-fajri, mandi dari janabah, dari junub besar, ya, sebelum datangnya fajar. Liyakuna ala tuhrin min awwalis shaum, agar ketika kita memulai puasa, ya, tentu kita sholat subuh dulu, sholat fajar dulu, itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari hadas. Wa ma'na dzalika anna janabata la tunafi as-siyam. Dan maksud di sini adalah janabah itu bukan berarti membuat puasa itu tidak sah, tidak. Walakin al-afdal izalatuha qabla al-fajr, akan tetapi lebih afdolnya adalah kita berpuasa, ya, di awal puasa itu kita sudah dalam keadaan suci.
Tapi walaupun dia itu misalkan ketiduran sehingga bangunnya kesiangan atau apa dalam keadaan janabah, tetap puasanya sah, tinggal mandi, kemudian setelah mandi dia qodok sholatnya, kemudian dia berpuasa melanjutkannya. Wa dalilu dzalika marwal Bukhari, dan dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi beliau dalam keadaan junub karena telah melakukan hubungan suami istri. Ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi. Tsumma yaktasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Begitu. Andaikan seorang itu di siang hari bermimpi, mimpi tidak membatalkan puasa. Sebagaimana sebelumnya pernah kita sampaikan, yang membatalkan puasa itu adalah istimna. Istimna itu memainkan kemaluan secara sengaja, ya, atau bahasa sekarang yang onani. Seperti itu. Adapun mimpi tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika yustahabbu al-ghuslu 'anil haidhi wan nifasi qabla al-fajri idza tama tuhru wa qata'a damu qabla dzalika. Begitupun disunahkan, dianjurkan mandi, ya, mandi bersuci dari haidnya, dari nifasnya sebelum fajar apabila selesai dari masa haidnya, masa nifasnya, ya. Silakan disunahkan, dianjurkan mandi. Dan yang keenam adalah tarkul hijamah wal fasdi wa nawihima, meninggalkan hijamah yaitu berbekam, wal fasdu, ya, wal fasdi, fasdu yaitu diambil darahnya dengan jarum, ya, ataupun ada dengan contohnya kalau nggak salah ditusuk, ya. Wa nawihima, dan sejenisnya, pengambilan darah. Li'anna dzalika yudha'afu shaim, karena dengan perbuatan itu akan membuat lemah orang yang berpuasa. Wa tarku dzauqit ta'ami wa 'ilqihi, dan meninggalkan merasakan makanan ataupun mengunyah makanan. Khaufan min wusuli syai'in minhu ila jawfi, dia khawatirkan masuk ke dalam tubuh, ya, ketelan. Li'anna wusulahu ila jawfi yuftir, karena sungguhnya jikalau masuk ke mulut, ya, sampai ketelan, ke kunyah, itu bisa membatalkan. Tapi hukumnya makruh di sini. Ya, hukumnya makruh. Bagaimana bagi ibu-ibu yang mungkin masak, khawatir keasinan atau lain-lain, boleh. Tentunya hanya sedikit saja, ya, dirasakan di lidahnya. Setelah itu dibuang dan berkumur-kumur lagi. Dibolehkan. Seperti itu. Dan tetap berhati-hati. Kemudian yang ketujuh adalah ayyaqula 'inda fitrihi, hendaklah membaca doa ketika hendak berbuka puasa. Apa doanya? Boleh Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, boleh juga dhahabat dhama'u wa batallatal 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Boleh. Jadi sebagaimana sebelumnya disampaikan, doa berbuka puasa boleh yang mana saja. Bahkan silakan doa yang dihafal dibaca semua, karena ketika itu adalah waktu mustajab, waktu yang sangat mustajab, yang insya Allah akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah ayyufattiras shaimina, memberi makan atau memberi bukaan takjil kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang berpuasa yang hendak berbuka puasa. Wa dzalika bi an yut'imahum fa in ajaza an it'amihim fattarahum ala tamratin aw syurbatin ma'in. Kalau misalkan kita tidak mampu banyak memberikan bukaan takjil kepada orang yang hendak berbuka puasa, silakan walaupun hanya dengan kurma, beberapa kurma, atau dengan air saja. Apa saja silahkan. Yang penting di situ kita berbuat baik di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu ajwadun nas. Beliau orang yang paling dermawan, bahkan di Ramadan itu karihil mursalah. Beliau saking dermawannya seperti angin yang berhembus cepatnya, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Ghair annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka siapa yang memberikan satu saja,
satu saja orang yang berpuasa untuk makan, ya, untuk berbuka puasa, takjil dan apapun itu, air, kurma dan lain-lainnya, maka dia mendapatkan pahalanya, masya Allah. Bahkan bisa juga di situ amalan-amalannya. Ketika dia berpuasa, ya, dari awal sampai akhir, kemudian dia membaca Quran, sedekah dan lain-lainnya, maka ia mendapat pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpahala itu. Masya Allah, ini adalah amalan cerdas. Kemudian yang kesembilan yaitu kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah, wa tilawatil qur'ani wa mudarasatihi, dan juga memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan mudarasah Al-Qur'an. Wal i'tikaf fil masjid, dan memperbanyak i'tikaf di masjid, la siyama fil ashril akhir min Ramadan, apalagi pada 10 akhir Ramadan. An Anas radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, kila, dikatakan, ya Rasulullah, fa ayyu sadaqah afdal, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan, maka Nabi Muhammad bersabda, sedekah fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Jibril kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin min Ramadan hatta yansalikha fa ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Masyaallah. Dan di sini ternyata malaikat Jibril alaihi salatu wasallam senantiasa mendatangi di setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Nabi Muhammad bacaan Al-Qur'annya ditasmi'. Ditasmi' Al-Qur'an di bulan Ramadan ini di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Selamat bagi para ahlul Qur'an, para hufadzul Qur'an. Dan Nabi Muhammad ditasmi', diperdengarkan bacaan Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah riwayat lain dijelaskan, ketika di Ramadan terakhir Nabi Muhammad SAW beliau sampai menghatamkan 2 kali. Masya Allah, biasanya hatam di Ramadan 1 kali, ditasmi malaikat Jibril. Adapun ketika di akhir, di tahun terakhir beliau Nabi Muhammad SAW hidup, di bulan Ramadannya, Masya Allah, beliau sampai 2 kali hatam. Kemudian di sini disampaikan, wasanatahaddatsu anil i'tikafi fi akhir babis shaum. Adapun tentang i'tikaf nanti akan disampaikan, dibicarakan pada bab akhir puasa, insyaallah taala. Jadi di sini sudah disampaikan tentang sedekahnya dan baca Al-Qur'annya, adapun terkait i'tikafnya nanti di bab selanjutnya, insyaallah taala. Wallahu alam, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dijaga adab-adabnya. Kita di bulan Ramadan memperbanyak amal. Semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.